yang nggak tahu Fibonacci retracement, jadi ketika kita membaca chart atau technical analysis gambar katanya, market itu ada yang seperti ini kan, ada naik turun naik turun naik turun. Sebenarnya kalau kita telaah lebih dalam, itu areanya itu di area support dan resisten kembalinya. Nah, area support dan resisten di sini itu biasa kita cari dengan Fibonacci itu bisa, atau dengan area support sebelumnya atau resisten sebelumnya. Cara narik Fibonacci dari bawah ke atas kalau trennya naik, kalau trennya turun berarti dari atas ke bawah untuk mengetahui area entry di sini. Jadi technical analysis kan hanya ada dua tuh. Trennya bagaimana nih? Trennya turun. Oke, saya sell di mana nih? Di area penting lah. Mana ya? Fibonacci mungkin. Nah, itu untuk Fibonacci. Kalau kalian pengen belajar tentang Fibonacci lebih detail, kalian bisa cek video Fibonacci di sebelah sini. Ada banyak, dicek aja. Oke, di time frame berapa yang bagusnya? Di time frame terserah sebenarnya. P1 ke atas itu kelihatannya oke untuk Fibonacci. Jadi kita bisa lihat market itu ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan, ada penurunan, ada kenaikan. Nah, di sini berarti kita narik Fibonacci dari bawah ke atas. Nah, ini udah masuk ke area Fibonacci kita. Di sini kita masuk ke areanya untuk lebih tinggi lagi di 27%. Ini target terakhir di sini. Kita udah bahas ini detail banget di videonya. Oke, jadi kita bisa beli di sini, kemudian SL di sini, TP di sebelah sana. Risk and reward 1:3. Nah, itu bagus banget udah oke untuk dijadikan area entry di sana. Itu menggunakan Fibonacci. Untuk tambahannya itu bisa menggunakan market structure. Ini bagus. Jadi kita harus tahu trennya dulu, baru kita bisa ngentuin namanya Fibonacci. Kalau sudah saya pengen tambahan yang lebih bagus lagi Pak, bisa pakai RSI misalkan. RSI di sini ini nunjukin bahwa market sedang mahal atau murah. Jadi ketika sebelumnya, jadi ketika harga masuk ke harga Fibonacci, saya taruh Fibonacci lagi. Kayak saya taruh harga Fibonacci lagi di sini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa RSI sedang di bawah banget. Berarti ini indikasi kita bisa beli sebenarnya lebih duluan daripada kita tunggu rejection. Jadi RSI di sini bagus untuk kita bisa beli awal atau sniper entry katanya orang-orang, untuk bisa risknya kecil, rewardnya bisa jadi besar, bisa dijadikan tambahan. Monggo, namanya RSI Relative Strength Index. Nggak usah dimacem-macemin. RSI lainnya di 14. Di MetaTrader juga ada, cari RSI, nggak usah dirubah-rubah, pokoknya 14 di oke aja, itu udah bagus banget. Oke, dari motivasi harian Mas Sama mengelanjutkan pertanyaan fake out sebelumnya. Pertanyaan saya, hal ini bisa atau lebih baik diperhatikan di time frame berapa ya? Makasih. Oke, untuk fake out yang belum tahu, sebenarnya market kan kembali lagi tuh, marketnya naik. Nah, fake out di sini itu ketika contoh ini paling tinggi nih harganya, kita namakan resistance. Kayak ternyata harga di sini tuh break, tetapi kembali lagi. Nah, ini yang dinamakan fake out. Ya, jadi harga itu break, ternyata kembali lagi nggak jadi. Gitu. Yang biasa dibilang orang double top. Nah, ini malah turun secara drastis. Katanya di sini tuh trader retail banyak terkena SL. Yes, kayak gitu. Intinya fake out itu seperti itu. Ada yang bilang fake out, ada yang bilang liquidity sweep, semacam-macam. Intinya dia itu naik, break, nggak jadi. Itu yang dinamakan fake out. Nah, di time frame berapa? Time frame itu ada dua. Yang pertama time frame trend. Jadi Bapak lihatnya di mana? Contoh lihatnya di H1 awalnya. Kita lihat trennya seperti apa. Jadi contoh, oh ini saya lihat di Euro JPY H1 sedang naik sekarang. Ya ini time frame trend. Ngeceknya fake out berarti ya bisa di time frame trend. Yang lebih baik itu di time frame entry. Jadi ketika kita masuk ke sini, itu kita bisa lihat di M30. Jadi kalau time frame trendnya H1, kita lihat time frame entry-nya di M30. Tapi kalau dilihat untuk fake out-nya, itu menurut saya yang bagus itu di area trend saja. Sudah cukup.